Sebelum kita memasuki kebaktian, marilah kita cermati panduan kebaktian online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya kebaktian. Nonaktifkan segala panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya selama mengikuti kebaktian yang sedang berlangsung. Ikutilah kebaktian dengan tepat waktu dan hindari melakukan percepatan, karena setiap bagian liturgi dari kebaktian itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Ikut sertalah di dalam setiap mata liturgi yang ada, sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam kebaktian online. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online, dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Setelah kebaktian selesai, saudara bisa meneruskan ibadah bersama keluarga atau orang-orang dekat dengan mendiskusikan firman Allah yang telah diberitakan. Terutama jika saudara memiliki putra dan putri, maka bimbinglah mereka untuk lebih dalam memahaminya dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Umat yang terkasih, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memasuki kebaktian hari ini. Semoga kerinduan kita untuk bersekutu bersama secara fisik dapat kita rasakan kembali sesuai rancangan Tuhan. Sekarang mari kita naikkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala perlindungan dan penyertaan-Nya. Mari kita ungkapkan syukur kita secara berbalasan. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kita sangat berharga di mata Allah. Masuklah ke pintu gerbangnya dengan kidung yang merdu. Penuhi pelatarannya dengan puji-pujian. Jangan takut dan gentar, sebab Ia beserta kita. Bermasmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia nyanyikanlah kau Rajaku. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kita mengenal hukum tabur tuai, suatu hukum sebab akibat. Apa yang kita lakukan akan berdampak terhadap apa yang akan kita terima kemudian. Baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk.
Semua tergantung terhadap apa yang kita lakukan sebelumnya. Namun, apakah pemahaman ini sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita? Karena kita sering mendengar bahwa Tuhan menghendaki agar segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya didasari oleh ketulusan. Setulus Bapa mencintai kita. Oleh sebab itu, mari hari ini kita sama-sama belajar tentang upah sebagai pengikut Kristus di dalam kebaktian pengajaran hari ini. Bukan sekedar upah. Itu tema ibadah kita pada hari ini. Upah yang bukan sekedar upah biasa, tetapi upah yang melebihi dari ekspektasi kita. Sebagai informasi, seusai kebaktian pengajaran kita hari ini, akan diadakan sesi tanya jawab yang akan dilakukan secara live melalui aplikasi Zoom pukul 8 pagi, yang juga bisa diikuti melalui YouTube channel GKI Kebonjati. Link Zoom dan YouTube dapat dilihat di bagian akhir kebaktian di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang, mari kita naikkan pujian Allah hadir bagi kita. Oke, Kak. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkah, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berlutut di hadapan Allah, mengaku segala kelemahan kita. Mungkin secara tidak sadar kita sering melakukan segala sesuatu dengan pamrih, tidak tulus dalam membantu sesama. Karena itu, mari hening sejenak dan masing-masing kita mengaku diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Allah yang penuh kasih, sembunyikanlah wajah-Mu dari dosa kami, hapuskanlah segala kesalahan kami. Biarlah kami dapat bersuka cita lagi karena terlepas dari beban dosa. Kami mau dengan tulus dan rendah hati melakukan tugas panggilan sebagai murid, melayani-Mu dan dunia ini.
berlandaskan cinta kasih-Mu yang besar. Kami yakin penyertaan dan pemeliharaan-Mu akan selalu kami dapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur tongkatku dan harta hilang harganya. Kami undang jemaat untuk berdiri. Bagi setiap orang yang telah datang kepada Tuhan dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengaku dosa serta memohon pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, maka inilah berita anugerah bagi kita semua. Diambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama menghadap Tuhan, kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami memohon penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam kesempatan pada saat ini ketika kami hendak membaca Alkitab dan kami bersama-sama hendak merenungkannya bagi hidup iman dan hidup kami sehari-hari. Kami membiarkan kuasa Roh Kudus memimpin dan menolong kami supaya kami melakukan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu.
Kata Nabi Yeremia, "Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah, hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan." Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membacakan Mazmur 89 ayat 2-5, dilanjutkan dengan ayat 16-19 secara berbalasan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Mu. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Dan membangun tahtamu turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tangan kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Bacaan kedua diambil dari Roma 6 ayat 12-23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa-dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mendapatkan pesan bahwa ini adalah kebaktian yang bersifat pengajaran dan kita mau secara khusus berbicara mengenai soal upah. Tema kita bukan sekedar upah. Jadi temanya nampaknya mau mengajak kita untuk memahami bahwa ini bukan soal upah dalam pemahaman yang mungkin biasa kita pahami. Saudara-saudara, saya mau masuk justru di situ ya. Apa yang mungkin biasa kita pahami? Saya tidak tahu apakah saudara-saudara berpikir sama dengan saya, tetapi kalau kita berbicara tentang upah, bicara tentang sebuah penghargaan, reward, maka hal tercepat yang mungkin membuat kita connect adalah sebuah bentuk dari transaksi. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu dan kemudian kita akan mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Saya jadi ingat saudara-saudara di dalam sebuah percakapan wawancara calon pegawai di tempat kami, di tempat saya bekerja dan melayani saat ini Universitas Kristen Duta Wacana. Kami pernah mewawancarai seseorang yang akan dan berminat untuk bekerja sampai kemudian di titik di mana kami membicarakan upah. Kemudian saya tidak pernah lupa wajahnya berubah ketika mendengar upah yang ditawarkan. Karena barangkali upahnya terlalu kecil dan tidak atau di luar harapan yang ia pikirkan. Sehingga kemudian ia menjadi sangat kecewa. Nampak sekali dalam wajahnya. Tapi saya memahami dengan baik bahwa hal-hal seperti ini adalah hal yang wajar begitu ya. Orang mendapatkan upah atau berharap tentang upah dengan apa yang ia pikirkan, dengan apa yang ia kerjakan, dan bagaimana ia kemudian bisa merasa cocok atau tidak. Toh di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42, kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus menyebutkan itu. Barang siapa menyambut nabi, barang siapa menyambut seseorang yang benar sebagai orang yang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi memang ada semacam transaksi di sini ya. Apa yang kita kerjakan dan kemudian apa yang kemudian kita dapatkan. Nah, saudara-saudara, itulah yang barangkali kita pikirkan. Nah, karena itu kita kemudian akan mulai berpikir tentang apakah yang kita terima sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Saudara-saudara, saya tidak mau mengatakan itu salah karena itu adalah salah satu hal yang sangat wajar dan bisa kita mengerti dengan baik. Dan Tuhan Yesus juga bilang begitu. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik dan benar, kita akan menerima upah yang juga baik dan benar. Tapi saudara-saudara, supaya kita juga bisa mendalami tema ini bukan sekedar upah biasa, bukan sekedar hanya persoalan transaksional, maka mungkin kita perlu melihatnya dengan cara yang tidak hanya seperti itu.
Ada cara yang lain yang bisa kita coba lihat dan bayangkan dalam sebuah karya dan kerja. Saudara-saudara, barangkali saudara-saudara pernah mendengar bahkan mungkin menjalankan sebuah training seperti ini, di mana orang tidak hanya bekerja melulu pada persoalan apa yang ia dapatkan. Sekali lagi saudara-saudara, apa yang ingin kita dapatkan, penghargaan dan upah yang kita mau dapatkan itu adalah sesuatu yang wajar, ya, bukan salah. Tetapi orang tidak hanya melulu pada persoalan itu. Di dalam dunia kerja dan di dalam karya profesional ada yang disebut di mana orang bekerja karena dia mempunyai nilai dasar yang dia perjuangkan. Dia melakukan sesuatu karena dia mempunyai visi yang kuat yang ia mau capai dan ia tuju dengan serius. Nilai dan visi itu menjadi kekuatan yang luar biasa, yang mendorong orang berkarya dengan sangat luar biasa, membuat orang melihat sesuatu yang ia kerjakan dengan sangat serius, melampaui persoalan transaksi, melampaui persoalan apakah saya akan mendapat penghargaan seperti apa. Nah, saudara-saudara, biasanya orang-orang seperti ini bisa ditemui di para seniman. Meskipun tidak semua, saya yakin saudara-saudara, tetapi para seniman tidak menempatkan penghargaan dan upah di awal. Tetapi ia menempatkan dulu nilai dan visi yang ia mau capai sebagai sesuatu yang jauh lebih besar. Upah penghargaan adalah sesuatu yang mengikuti secara otomatis di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita melihat teks bacaan kita. Saya akan mulai dari Injil Matius pasal 10. Saudara-saudara, kalau kita melihat Matius 10 dan bukan hanya dari ayat 40, tetapi juga dari ayat sebelumnya. Sebenarnya ini adalah bacaan minggu lalu, saudara-saudara. Di dalam teks Matius 10 ini, pada awalnya fokus pertama bukan pada soal upah. Fokus pertama adalah soal bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk memiliki sikap iman yang benar. Dan sikap iman yang benar, jikalau kita membaca ya dalam ayat 34 sampai dengan 39, kita melihat Tuhan Yesus mendorong mereka untuk betul-betul berupaya menghadirkan cinta kasih secara luas. Ketika Tuhan Yesus bilang bagaimana para murid diajak untuk tidak hanya mengasihi orang tuanya, saudara-saudara jangan salah paham, karena ayat-ayat ini bukan berarti mau mengajarkan kita untuk membenci orang tua, tetapi ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus mengajak para murid menghadirkan cinta yang melampaui hal-hal yang biasa. Melampaui apa yang mungkin menjadi kepentingannya, melampaui keluarganya sendiri, karena cinta kasih, karena tugas keberadaan orang yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan sorga adalah orang-orang yang mampu betul-betul menghadirkan keluasan. Cinta kasih untuk banyak orang, kebenaran, kehidupan, dan kemanusiaan untuk banyak orang. Dan kemudian kita menghadirkan sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang kuat, kehidupan yang menyenangkan, dan menghidupi kehendak Allah. Saudara-saudara, kalau kita melihat itu, maka kita mendengar dan membaca bagaimana Tuhan Yesus menekankan soal nilai dan visi yang baru kepada para muridnya tentang bagaimana mereka seharusnya hidup dan melayani. Bagaimana seharusnya sikap iman mereka bangun bersama-sama. Saudara-saudara, di dalam ayat 40 sampai dengan 42 yang tadi kita baca, maka ketika Tuhan Yesus berbicara bagaimana para murid seharusnya menyambut Kristus yang adalah sama seperti menyambut Allah Bapa,
menyambut para nabi yang berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah, menyambut orang benar, di mana kita berarti menyambut suara kebenaran dari Roh Kudus, menyambut orang-orang kecil yang sebenarnya di dalam ayat ini menunjuk kepada para murid Kristus yang menyampaikan pengajaran-pengajaran Kristus. Maka saudara-saudara, pertama-tama di sini adalah bahwa para murid Tuhan Yesus, gereja harus terus-menerus belajar, harus mau mencoba memahami apa yang diharapkan oleh Kristus. Dan itu berarti adalah memahami nilai dan visi yang Kristus ingin bangun dalam kehidupan. Kita diajak untuk menyambut, itu berarti pertama-tama adalah bagaimana kita mencoba untuk hidup dengan nilai dan visi Kristus. Di mana kita mencoba untuk menghadirkan kebenaran, menghadirkan kehidupan, menghadirkan kemanusiaan, menghadirkan cinta kasih yang kokoh, yang kuat. Dan ini sama sekali tidak berbicara mengenai soal diri sendiri. Tidak berbicara tentang bagaimana kita sekedar membayangkan apa yang akan menguntungkan diri kita. Ini bukan berbicara pertama-tama soal upah yang ingin kita dapatkan sebanyak-banyaknya. Terbalik saudara-saudara, ini justru berbicara tentang bagaimana kita pertama-tama mulai dengan sebuah idealisme yang kuat. Mulai dengan kita tahu apa yang kita mau perjuangkan melampaui apapun. Menjadi sesuatu yang sangat serius dalam kehidupan kita, di mana kita memperjuangkan hidup yang benar. Tadi saudara-saudara di dalam surat Roma pasalnya yang ke-6 yang kita baca, Paulus kan mencoba mengingatkan kita semua bahwa kita ini adalah orang yang menjadi hamba kebenaran. Dan hamba kebenaran akan melakukan kebenaran. Seorang hamba kebenaran, dia memiliki nilai dasar tentang kebenaran dalam hidupnya sendiri. Dia tidak melakukan sesuatu yang salah, karena begitu dia melakukan yang salah berarti dia bukanlah hamba kebenaran. Dan Paulus mengingatkan gereja bahwa gereja itu adalah hamba kebenaran. Seorang hamba kebenaran mempunyai nilai dasar tentang kebenaran, mempunyai nilai dasar tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itulah yang akan diperjuangkan di dalam hidupnya, menjadi visi dalam hidupnya yang kemudian membuat ia menghadirkan, memperjuangkan, menghidupkan apa yang baik, apa yang menarik di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara, disinilah sekarang kita bisa memahami konsep upah. Kita bukan hanya berbicara mengenai soal apa yang bisa menguntungkan kita, tetapi upah di sini adalah sesuatu yang menjadi hal yang terikat erat di dalam tindakan kita. Ketika nilai dan visi ilahi kita perjuangkan, maka kita akan hidup di dalam kebenaran dan perlindungan Sang Ilahi tersebut. Di dalam surat Roma, kembali lagi saya tekankan, ketika Paulus mengatakan ketika kita menjadi hamba kebenaran, maka kita hidup di dalam kebenaran. Kalau saya mau tunjukkan sebentar saudara-saudara di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 dan 33, saya akan bacakan. Saudara-saudara bisa melihat itu dengan baik. Setiap orang yang mengakui aku, kata Tuhan Yesus, di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Orang yang mengakui Kristus, belajar kepada Kristus, memperjuangkan nilai dan visi Kristus, maka orang itu hidup bersama-sama dengan Kristus dan Bapa. Upah itu adalah bagian di mana kita hidup bersama-sama di dalam persekutuan ketika kita memperjuangkan kebenaran-kebenaran yang Kristus harapkan. Saudara-saudara, sekali lagi saya rasa pertama-tama
kita harus bisa melihat bahwa upah di sini bukan sekedar soal apa yang kita bisa dapatkan dan menguntungkan. Tapi pertama-tama ini adalah anugerah Allah yang akan Allah berikan di tengah-tengah orang-orang yang betul-betul memperjuangkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersama-sama mencoba untuk memahami ini dengan baik. Khususnya di dalam kehidupan iman kita sehari-hari pada saat ini. Saya rasa beberapa dari saudara-saudara sudah menjadi sangat tidak sabar bahwa mungkin minggu depan atau dalam waktu yang sangat dekat kita sudah bisa datang lagi ke gedung gereja. Kita sudah bisa ibadah lagi seperti biasa, tidak seperti ini. Kita semua bersemangat untuk menyambut ibadah kembali di gedung gereja. Saudara-saudara, mari kita berharap, berdoa, dan mensyukuri semua itu. Tetapi saya mau mengajak kita barangkali dalam kesempatan ini sebentar untuk mencoba merenung dan berefleksi dengan kuat. Apa sih yang kita sedang perjuangkan dan apa sih yang sedang kita lakukan ini? Begitu ya saudara-saudara. Apakah kita datang ke gereja supaya kita mendapatkan keuntungan? Kita mendapatkan berkat, kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan berkat karena kita ada di rumah. Kita merasa bahwa kalau kita ada di gedung gereja dan gereja bisa berjalan kembali, maka kita sudah melakukan kebenaran-kebenaran. Saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara pasti setuju, kadangkala ironisnya kita harus mengakui bahwa ada banyak ketidakbenaran yang mungkin dilakukan justru di dalam gedung gereja. Barangkali ada banyak juga ketidakbenaran, ketidakbaikan, kekurangan cinta kasih justru di tengah-tengah hiruk pikuk tindak tanduk dan perilaku orang-orang di dalam aktivitas gerejawi. Karena itu barangkali bukan berarti kita tidak perlu kembali ke gedung gereja dan kita tidak perlu menyambutnya dengan gembira. Sambutlah kesempatan itu kembali dengan sukacita, betul. Tetapi marilah kita coba hayati dengan serius bahwa ketika kita kembali ke gedung gereja, kita mengekspresikan kembali iman kita melalui liturgi dan ibadah-ibadah yang kita selenggarakan. Tapi itu betul-betul didasari oleh kesungguhan kita. Karena kita tahu kita mengekspresikan nilai dan visi seperti apa dalam hidup kita. Ketika kita datang ke gedung gereja, kita semua bersama-sama sadar betul bahwa kita mengekspresikan kesungguhan kita karena kita tahu apa yang kita mau perbaiki, apa yang mau kita perjuangkan dalam hidup iman di tengah keluarga dan di tengah pekerjaan atau di tengah masyarakat. Kita semua mengerti dengan baik apa yang kita perjuangkan dalam hidup. Bukan sekedar kita datang untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita datang karena kita punya sesuatu, karena kita punya keyakinan tentang apa yang kita lakukan dalam hidup. Kalau ada yang di antara kita yang mengatakan, loh kan kita tidak sempurna, kita semua mau belajar. Benar, kita datang ke gedung gereja karena kita ingin belajar. Sama kuatnya seperti kita sekarang juga belajar melalui media online. Kita mau belajar untuk mendapatkan nilai dan visi yang kuat untuk hidup kita dan kemudian kita jalankan di tengah-tengah pekerjaan kita. Cinta seperti apa? Kebenaran seperti apa? Kesungguhan hidup seperti apa yang mau kita tunjukkan dalam sikap iman kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mencoba untuk menanamkan dan mewujudkan nilai dan visi hidup yang benar. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami memohon pimpinan Roh Kudus, agar kami semua dituntun oleh Tuhan untuk menjalankan sikap iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, benar-benar hidup bersama-sama dengan Engkau, dan kami benar-benar merasakan apa yang seharusnya dan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Kami pada saat ini memohon agar gereja Tuhan diberikan kemampuan untuk memperjuangkan nilai dan visi seperti yang Tuhan harapkan di dalam hidup. Berikanlah kepada kami kesungguhan untuk kami memiliki kekuatan mewujudkan dan menjaga kehendak-Mu. Dan ketika kami hidup di dalam kebenaran dan kesesuaian dengan kehendak Tuhan, maka kami memang benar-benar juga hidup seperti dan menerima apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada saat ini kami mau bersama-sama berdoa khususnya di dalam mempersiapkan kembali ibadah di gedung gereja. Ya Tuhan, kami memohon hikmat dan kebijakan dari Tuhan sendiri kepada kami semua, agar kami dapat melihat ini bukan hanya sebagai sebuah bentuk dari kegembiraan tanpa kebijaksanaan dan kewaspadaan, tetapi kami sungguh-sungguh menyambut ini sebagai sebuah tanggung jawab. Karena itu Tuhan, tolonglah agar kami dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kami boleh mempersiapkan segala sesuatu termasuk prosedur yang harus dipenuhi dengan bertanggung jawab. Ketika kami datang, maka kami juga sungguh-sungguh datang dengan kesungguhan dan kemampuan untuk bisa melihat apa yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan kehendaki, di mana kami harus terus-menerus belajar mengenali kehendak Tuhan. Kami mau berdoa bagi anggota jemaat dan simpatisan jemaat yang mungkin tidak atau belum bisa datang karena berbagai hal, karena berbagai keadaan. Tuhan juga menyertai khususnya untuk anggota jemaat dan simpatisan jemaat yang ada dalam usia lanjut, mereka yang masih anak-anak, mereka yang masih ada di dalam keadaan rentan karena sakit yang mereka alami. Tuhan menyertai mereka semua dan memberikan kekuatan, keyakinan bahwa kebenaran dan kesungguhan hidup iman bukan hanya ditentukan melalui wujud kehadiran fisik di gedung gereja saja, tetapi kesungguhan kita semua orang-orang yang percaya untuk benar-benar mencoba memahami dan mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Karena itu ya Tuhan, kami juga mau mengingat dan berdoa bagi banyak orang yang mengalami kesusahan karena keadaan saat ini. Mereka yang ada di dalam persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan di tengah rumah tangga mereka. Tuhan, hadirlah di tengah hidup mereka. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka dan mampukanlah mereka untuk tetap memiliki nilai Kristiani dan visi hidup yang kuat, tetap menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan bekerja melalui gereja sehingga gereja juga dapat menghadirkan pelayanan-pelayanan yang penuh dengan cinta kasih, menguatkan dan menolong mereka yang membutuhkan. Karena itulah kesungguhan kami semua untuk mewujudkan kehendak Tuhan, dan pada saat kami melakukan kebenaran, maka biarlah apa yang baik dan benar yang datang dari Tuhan melingkupi kehidupan kami semua. Ya Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Karena itu kami panjatkan doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Matius 6 ayat 2. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bagi Bapak Ibu Saudara, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun melalui QR Code seperti yang tertera di layar. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bawa persembahan syukur kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur kami melalui persembahan syukur ini. Karena semua yang terkumpul bukan karena kami layak, tapi karena Tuhan begitu mengasihi kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, agar dalam setiap ungkapan syukur ini, nama Tuhan boleh dimuliakan. Berkati juga tangan, hati, dan pikiran jemaat Tuhan yang mengelola ungkapan syukur ini, agar nama Tuhan selalu diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarkanlah nilai dan visi yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada kita semua mewarnai seluruh hidup dan pelayanan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah kasih Allah Bapa dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.